Perkenalkan, nama saya Miraga Asumilat dengan NIM 18142010119. Kelas A1 Keperawatan semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang keperawatan keluarga. Kita masuk yang pertama, definisi dan kerangka kerja dari keperawatan adalah proses pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan keluarga yang berada dalam lingkup praktik keperawatan. Asuhan keperawatan dapat ditunjukkan kepada keluarga sebagai konteks, keluarga secara keseluruhan, keluarga sebagai sistem, atau keluarga sebagai komponen masyarakat. Kesehatan keluarga berkaitan dengan seberapa baik keluarga berfungsi semacam bersama sebagai satu kesatuan. Hal ini bukan hanya menyangkut kesehatan anggota keluarga, tetapi juga melihat seberapa baik keluarga berhubungan dengan masyarakat. Kemudian kedua, fungsi keluarga ada fungsi afektif, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Secara umum, fungsi keluarga sebagai berikut, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, dan fungsi sosialisasi. Kemudian ketiga, peran keluarga. Peran adalah suatu yang diharapkan secara normatif dari seseorang dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Kemudian keempat, pengkajian keperawatan keluarga adalah suatu tahapan di mana perawat mengambil informasi dengan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisa sehingga dapat diketahui kebutuhan keluarga yang dibinanya. Metode yang dapat digunakan perawat dalam melakukan pengkajian keluarga diantaranya wawancara, observasi, fasilitas keadaan rumah, pemeriksaan fisik dari anggota keluarga, measurement dari data sekunder seperti kartu keluarga, hasil lab, Pesmer, dan sebagainya. Kemudian kelima, ada diagnosa keperawatan keluarga, adalah keputusan klinis mengenai individu atau keluarga atau masyarakat yang dapat diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis cermat dan sistematis, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-tindakan di mana perawat bertanggung jawab melaksanakannya. Diagnosa keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan coping keluarga, baik yang bersifat aktual, resiko maupun sejahtera, di mana perawat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga dan berdasarkan kemampuan dan sumber daya keluarga. Kemudian yang keenam, yaitu perencanaan keperawatan keluarga, merupakan kumpulan tindakan yang tentu dilakukan oleh perawat bersama-sama sasaran, yaitu keluarga, untuk dilaksanakan sehingga masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat diselesaikan. Kualitas rencana keperawatan keluarga sebaiknya berdasarkan masalah yang jelas, harus realitas, sesuai dengan tujuan, dibuat secara tertulis dan dibuat bersama keluarga. Dalam perencanaan keperawatan keluarga, ada beberapa hal yang harus dilakukan perawat keluarga, yaitu penyusunan tujuan, mengidentifikasi sumber-sumber, mendefinisikan pendekatan alternatif, memilih intervensi perawat, dan penyusunan prioritas. Kemudian ketujuh, implementasi keperawatan keluarga, merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun perawat. Inti pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan keluarga adalah perhatian. Jika perawat tidak memiliki falsafah untuk memberi perhatian, maka tidak mungkin perawat dapat melibatkan diri bekerja dengan keluarga. Perawat harus membangkitkan keinginan untuk bekerja sama melaksanakan tindakan keperawatan. Kemudian terakhir, evaluasi keperawatan keluarga, yaitu merupakan suatu langkah dalam menilai hasil asuhan yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai berupa respon keluarga yang dilakukan dengan indikator yang ditetapkan. Hasil asuhan keperawatan dapat diukur melalui keadaan fisik, sikap psikologis, pengetahuan atau kelakuan belajar, dan perilaku kesehatan. Hasil evaluasi keperawatan keluarga akan menentukan apakah keluarga sudah dapat dilepas dari pembinaan atau asuhan pada tingkat kemandirian yang diinginkan.
atau masih perlu tindak lanjut? Akhir kata, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas FISIP. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jaya Unti. Terima kasih.